Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifadil dengan NIM 224821123 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas nutrasetikal. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nutrasetikal yaitu jenis-jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini diperkenalkan di akhir tahun 1980-an oleh Stephen D. Fellis, pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine. Makanan seperti ini sering disebut functional food. Komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Nutraceutical merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata nutrisi dan pharmaceutical obat, yang merujuk pada substansi yang dapat berupa pangan atau bagian dari pangan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Stephen D. Fellis pada tahun 1989 dan kini menjadi paradigma baru dalam dunia kesehatan, berbeda dengan obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun. Nutraceutical era postgenomik. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan B-keratin dan asam askorbat. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutical dalam menjabarkan profil ekspresi dan gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan sehingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan dan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon, single bond, dan double bond yang saling bertukar-tukar. Kromofor adalah suatu jenis gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain, yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV sinar tampak. Fitokimia keratinoid. Keratinoid membuat jagung menjadi kuning, wortel menjadi jingga kemerahan, dan tomat berwarna merah. Sekitar separuh dari 50 keratinoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Hanya beberapa keraton yang bisa diubah menjadi vitamin A. Keraton dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru. B-keraton dan A-keraton. B-keraton dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol oleh tubuh untuk kesehatan mata, sistem imun, kulit, dan selaput lendir. B-keraton merupakan suatu antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. A-keraton adalah jenis senyawa-senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Bersama B-keraton merupakan prekursor dalam mengubah keraton menjadi vitamin A dan sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Selanjutnya ada likopen, bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Dikenal sebagai antioksidan, peranannya menonaktifkan radikal bebas. Selanjutnya ada terapi pengganti antioksidan. Terapi dengan antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Tubuh memiliki suatu antioksidan endogen. Di samping antioksidan endogen, tubuh juga memerlukan antioksidan dari luar. Antioksidan ditemukan di dalam minyak sayur seperti minyak kedelai, minyak canola, minyak jagung, minyak gandum, dan minyak lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutical. Yang pertama itu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi berdasarkan kepada kandungan fitokimia dengan metode-metode analitik untuk pendukungnya. Produk bahan alam dengan kemampuan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasinya. Kerusakan bahan pangan.
Bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka, suhu kamar, akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah yang pertama itu jenis bahan pangan atau makanan. Kondisi lingkungan rusak adalah penyimpangan yang melewati batas batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Cara mencegah kerusakan bahan pangan. Pertama itu pengawetan dengan suhu tinggi seperti pasteurisasi atau pengalengan dan blanching untuk membunuh mikroorganisme patogen serta menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan 256. Pengawetan kimiawi dengan menggunakan bahan pengawet seperti asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur serta mencegah oksidasi. Pengeringan bahan pangan untuk mengurangi kadar air sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi, sehingga bahan menjadi lebih tahan lama. Penanganan dan pengemasan yang tepat untuk menghindari kerusakan, mekanisme, dan kombinasi, misalnya menggunakan kemasan yang kedap bisa melindungi dari cahaya. Sekian presentasi dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.